Lause dan teman-teman pada kemana ya? Aduh, au. Wah, buku apa ini? Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Langsung pengen ngucapin merdeka. Nah, hari ini kita bersama-sama ketemu lagi di Fantastic Kids Online. Nah, anak-anak, kita lagi di bulan Agustus ya. Kita tentu ingat bahwa kita lagi memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus. Kira-kira anak-anak ingat nggak ya tanggal berapa kita memperingati kemerdekaan? Ya, tanggal berapa? Benar sekali, 17 Agustus. Ada lagunya ya, 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, merdeka. Nah anak-anak, dari semangat kemerdekaan ini kita juga mau bersama-sama ingat kalau kita sebagai orang percaya juga sudah merdeka. Merdeka dari apa? Dari DOSA, dosa. Makanya Tuhan undang kita sekali lagi hari ini untuk menjadi muridnya. Ayo kita sama-sama terima undangan dari Tuhan. Jadikanku murid Kristus. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang teladan, taat padamu, hidup sesuai kebenaran-Mu. Semakin kasihi-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkanku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang teladan, taat padamu, hidup sesuai kebenaran-Mu. Semakin kasihi-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkanku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Semakin kasihi-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkanku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang terus memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini sekali lagi Tuhan mengundang kami untuk
menjadi murid Tuhan, untuk belajar dari firman-Mu, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Kami boleh bersama-sama menikmati waktu kami bersekutu dengan Allah dan juga bersama dengan sesama kami. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak silahkan duduk. Nah, anak-anak, sepanjang ibadah kita hari ini, kita akan menyanyi bersama-sama dengan Lasso Debbie dan juga Lasso Mung ya. Nah, tadi kalau kita ingat-ingat, kita lagi merayakan kemerdekaan. Anak-anak dulu waktu sebelum pandemi, memperingati hari kemerdekaan itu jadi sesuatu yang menakjubkan ya, karena kita sama-sama mengikuti banyak perlombaan. Ayo coba, kalian masih ingat nggak? Dulu di sekolah suka ada lomba baris berbaris, lomba baca puisi, terus ada lomba-lomba yang seru juga, makan kerupuk, balap kelereng. Wah, seru sekali ya memperingati hari kemerdekaan. Nah, tapi anak-anak sayangnya sekarang kita lagi nggak memperingati dengan cara yang seperti dulu lagi. Kita lagi sama-sama menghadapi pandemi. Nah, bahkan kita juga nggak upacara bendera ya, hal yang tidak pernah dilupakan waktu kita dulu memperingati kemerdekaan. Nah, anak-anak, kita mungkin sekarang lagi susah. Banyak yang merasa khawatir, banyak yang merasa takut. Nah, anak-anak, Lasso Vivi jadi inget ya, dulu bangsa Israel juga sering mengalami khawatir dan takut. Mereka mengembara di padang gurun lama sekali. Mereka sering takut dengan hal-hal yang berupa apa? Seperti mereka nggak ada air, nggak ada makan, susah gitu ya, hidup berpindah-pindah terus-menerus. Nah, tapi anak-anak, kita juga mau sama-sama ingat ya, bahwa Allah itu terus menyertai umatnya. Seperti kata firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 bagian A. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Nah, anak-anak, kalau Allah itu bersama-sama dengan kita, maka kita harus meyakini, harus hidup dengan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau sama-sama mengingat kembali kebaikan Tuhan itu. Dengan iman, dengan yakin, kita ingat kasih Allah menyertai kita. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Cuit-cuit, pam-pam. Kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Nah, anak-anak, kalau kita sama-sama ingat kasih Allah di dalam hidup kita,
Maka sekalipun kita takut, kita khawatir, kita mau terus percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan sukacita karena kekhawatiran dan ketakutan kita. Nah, karena kita ingat kasih Allah itu, sekali lagi kita mau dengar firman Tuhan ya hari ini, supaya kita terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita mau belajar dari buku yang paling menakjubkan, Alkitab. Kita naikkan pujian sama-sama ya, Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, sukacita dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, sukacita dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, sukacita dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Anak-anak, kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan. Saatnya bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami ya untuk bisa mendengar dengan baik dan bisa mentaati firman Tuhan di dalam hidup kami. Tolong kami supaya bisa belajar dari firman-Mu dan taat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sempat bahas ya tentang kemerdekaan dan gimana dulu kita bisa menikmatinya dengan baik. Tapi sekarang kita nggak bisa menikmati itu dengan leluasa. Anak-anak, virus yang sedang kita hadapi ini membuat kita harus ekstra hati-hati ya. Biasanya kalau kalian pergi-pergi, papa mama selalu membekali kalian dengan beberapa jurus atau beberapa senjata, ya kan? Nah, Loso Vivi juga punya. Kalau kita mau pergi-pergi, kita pasti punya ini ya, hand sanitizer. Terus ada apa lagi? Tisu basah. Terus yang nggak boleh ketinggalan apa? Masker. Nah, anak-anak, semua hal ini, semua yang kita bawa ini akan menolong kita merasa lebih aman. Akan membuat kita merasa, wah, saya sudah berjaga-jaga nih kalau saya keluar. Nah, tapi anak-anak, terlepas dari semua virus-virusan yang sedang kita hadapi bersama-sama, kita sebenarnya di dalam hidup sehari-hari juga sering ya merasa takut. Anak-anak, ada nggak yang masih suka takut kalau malam-malam pas lagi bobo terus berasa mau pipis nih, tapi kalau mau ke toilet sendirian kok rasanya takut ya? Bangunin Koko bangunin Cici atau bangunin Papa, Mama temenin dong, Dede mau ke toilet gitu. Atau misalnya, Papa Mama dulu suka ajak kita traveling gitu kan, pergi berlibur bersama-sama. Mungkin ada anak-anak yang merasa, wah nanti di tempat kita liburan gimana ya? Kita jalan-jalan di sana pakai apa ya? Pakai kendaraan umum aman nggak ya? Nanti ada dicopet apa enggak ya? Gitu. Nah, banyak hal yang membuat kita merasa takut. Ada banyak hal juga yang membuat kita merasa tidak aman. Nah, anak-anak, waktu kita merasa takut itu, kadang-kadang kita lupa untuk ingat bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan itu selalu menyertai kita. Seperti tadi kata firman Tuhan kan, jangan takut.
aku Tuhan yang akan menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Maka waktu kita takut itu, kita jadi suka kehilangan apa? Sukacita gitu kan. Kita jadi merasa kita harus mencari pertolongan di luar Tuhan. Nah, anak-anak, kita mengalami banyak hal di dalam kehidupan ini yang membuat kita takut. Ada satu kisah di dalam firman Tuhan yang juga mencatat bagaimana umat Tuhan itu hidup, dan mereka sering mengalami kekhawatiran, ketakutan, bahkan ketika mereka mau menerima janji Tuhan, mereka masih merasa takut. Mereka tidak percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Kita buka Alkitab sama-sama ya. Lause mau ajak anak-anak untuk buka bagian firman Tuhan di dalam kitab Bilangan. Bilangan pasal yang ke-13. Nanti Lause akan membacakan beberapa ayat untuk anak-anak. Nah, anak-anak, beberapa minggu lalu Lause Maria udah cerita tentang bangsa Israel yang ditolong oleh Tuhan untuk keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Waktu itu Bapak Firaun, pemimpin dari bangsa Mesir itu, keras hatinya. Awalnya dia tidak mengizinkan bangsa Israel itu keluar. Tapi Allah dengan caranya yang ajaib menolong bangsa Israel keluar. Ya, bahkan ketika Bapak Musa membelah laut dengan tongkatnya, laut itu terbelah, bangsa Israel bisa menyeberang dan mereka luput dari kejaran tentara Mesir. Anak-anak bangsa Israel kemudian dituntun oleh Tuhan untuk menerima janji Tuhan. Kalau dulu kita ingat cerita ada Bapak Abraham, Ishak, Yakub yang terima janji Tuhan. Mereka akan dapat tanah perjanjian. Tuhan akan tuntun bangsa ini keluar dengan caranya yang ajaib. Tuhan pelihara mereka, Tuhan tuntun mereka. Bahkan Tuhan memberikan pemimpin yang baik, yaitu Bapak Musa. Nah, tapi bangsa Israel ini terus menggerutu kepada Tuhan. Israel ini sering tidak percaya kepada Tuhan. Mereka suka merengek. Anak-anak rengekannya itu tentang apa? Tentang makanan, tentang minuman. Bahkan mereka bilang, kalau di Mesir itu bisa makan daging ikan, ada bawang-bawangan di sana. Di padang gurun ini kita nggak bisa menikmati seperti yang di Mesir dulu. Mereka justru ingat apa yang mereka bisa nikmati di tanah perbudakan. Nah, anak-anak, waktu itu bangsa Israel sudah mau masuk ke tanah perjanjian. Tuhan memberikan perintah kepada Bapak Musa. Kira-kira apa ya perintahnya? Ayo kita baca sama-sama. Bilangan pasal 13, kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan, dan akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh orang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang Israel itu adalah kepala-kepala di antara mereka. Anak-anak bisa baca nama-nama pemimpin itu dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-16. Lalu Musa memerintahkan mereka, menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Ayat 17 dikatakan demikian. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak?" Dan seterusnya. Musa juga memberikan pesan kepada mereka untuk menabahkan hati. Dan waktu itu lagi musim anggur. Musa perintahkan untuk membawa hasil dari tanah Kanaan tersebut. Nah, anak-anak, benar saja 12 mengintai ini pergi. Di antara mereka ada yang namanya kita sering dengar dan kita kenal, Yosua dan Kaleb. Nah, dari 12 orang yang mengintai negeri itu, mereka mengamati, mereka pergi melihat, oh, di sana kotanya seperti apa ya? Oh, tanahnya seperti apa ya? Bisa tanam apa ya di kota itu, di bangsa itu? Lalu bagaimana orang-orangnya hidup? Begitu. Mereka pergi mengintai, mengamat-amati selama 40 hari. Lalu mereka pulang, anak-anak. Mereka kembali kepada Musa dan bangsa Israel.
Ketika mereka pulang, mereka membawa hasil dari tanah itu. Membawa apa? Anggur. Mereka bawa, mereka tunjukkan. Wah, di tanah Kanaan itu memang hasil tanahnya baik sekali. Lalu mereka setuju kalau tanah itu disebutkan sebagai tanah yang berlimpah susu dan madunya. Artinya apa? Kalau bangsa Israel nanti akan tinggal di Kanaan, tanahnya itu subur, bisa menghasilkan segala sesuatu yang menunjang hidup mereka, sehingga kehidupan bangsa Israel ini menjadi baik. Nah, tapi anak-anak, ada perbedaan dari antara 10 pengintai dengan 2 orang yang lain, yaitu Kaleb dan Yosua. Mereka datang membawa berita yang baik. Beritanya apa? Tanah Kanaan itu tanah yang baik, tanah yang berlimpah susu dan madunya, yang tadi lo jelasin. Tapi 10 pengintai yang lain justru membawa kabar yang busuk. Sedangkan Kaleb dan Yosua membawa kabar yang baik. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ke-10 pengintai itu? Mereka mengatakan, wah, kita nggak bisa lawan-lawan orang di Kanaan itu. Mereka lebih besar dari kita. Mereka raksasa, badannya lebih tinggi daripada kita. Kalau kita lawan mereka, kita ini seperti belalang katanya. Mereka itu lebay gitu ya. Nah, lalu anak-anak, bagaimana mereka ini tidak yakin kalau mereka bisa mengalahkan orang-orang tanah Kanaan? Mereka lupa bahwa ada Allah yang sudah berjanji. Nah, waktu mendengar berita dari 10 pengintai ini, orang-orang mulai merasa kerusuk. Mereka mulai bersungut-sungut, merasa takut begitu ya. Kami nggak bisa dapat tanah itu. Kita nggak akan kuat untuk melawan tanah Kanaan, orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan. Tapi anak-anak, Kaleb tahu kondisi orang pada saat itu. Dia berusaha menenangkan orang-orang yang sudah mulai takut itu. Dia berusaha mengingatkan kembali bahwa Allah itu sudah janji loh sama kita. Dia akan memberikan tanah Kanaan ini kepada kita. Tuhan sudah memberikan janji itu dan menggenapinya terus-menerus kepada nenek moyang kita. Masa kita lupa? Sekarang kita tinggal melangkah. Masa kita nggak mau maju bersama-sama dengan Tuhan? Padahal Tuhan sudah menyertai kita di padang gurun dengan tiang awan dan tiang api. Anak-anak, ternyata bangsa itu terus bersungut-sungut. Kita coba lihat ya apa yang terjadi berikutnya. Di pasal yang ke-14 di dalam kitab Ulangan, pasal ayat yang pertama dikatakan begini. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Saking mereka takut dan tidak ingat kepada penyertaan Tuhan, kepada Allah, mereka menangis, mereka bersungut-sungut, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka mau memilih pemimpin untuk kembali ke tanah perbudakan. Wah, anak-anak, sikap bangsa Israel ini sangat tidak terpuji ya. Dengan melihat bagaimana Tuhan sudah menuntun mereka, mereka justru tidak mempercayai Allah dengan sungguh-sungguh. Lalu apa yang terjadi kemudian? Allah mendengar mereka. Allah mengatakan kepada Musa, "Aku akan memusnahkan mereka dengan sampar." Tuhan marah dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Karena mereka tidak sungguh-sungguh menghormati Allah yang kudus, mengasihi, mempercayai, dan mentaati Allah yang sudah berjanji kepada mereka. Lalu Musa dengan rendah hati berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya tidak memusnahkan Israel. Tuhan, tolong, janganlah hal itu terjadi. Tuhan sudah pimpin mereka keluar dari Mesir. Apa mungkin Allah yang sudah berjanji itu akan memusnahkan bangsa yang dikasihinya? Nah, anak-anak, Tuhan mendengar doa Musa.
Tuhan mengingat Musa, pemimpin yang sudah Tuhan pilih untuk memimpin Israel. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan tetap pada apa yang harus diterima dari bangsa Israel. Mereka tetap mendapat hukuman. Orang-orang yang dulu keluar dari bangsa Mesir, mereka bersama-sama keluar, mereka tidak diizinkan untuk masuk ke tanah Kanaan. Hanya anak-anak mereka yang akan diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Juga dengan 2 orang pengintai yang baik yang membawa kabar baik, yaitu Yosua dan Kaleb. Bagaimana dengan orang-orang yang lain? Mereka akan terus mengembara di padang gurun 40 tahun dan mereka akan mati di padang gurun itu. Hanya anak-anak mereka yang akan menerima penempatan janji dari Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Ketika Musa memberitakan itu kepada bangsa Israel, mereka sadar akan kesalahan mereka, tapi sudah terlambat. Mereka nggak bisa maju untuk melawan orang tanah Kanaan, orang di tanah Kanaan itu. Sehingga mereka bersedih hati. Mereka menerima ganjaran dari ketidakpercayaan mereka dan ketidaktaatan mereka. Nah, anak-anak mungkin waktu dengar cerita dari bangsa Israel ini, kita kesel sekali ya. Gimana sih bangsa Israel? Udah disertai Tuhan, malah nggak percaya sama Tuhan. Malah terus bersungut-sungut, malah terus-terusan takut, sehingga kehilangan sukacita di dalam hidup mereka. Sehingga kehilangan kesempatan untuk menikmati janji Tuhan di tanah Kanaan. Tanah yang baik, kota yang terjaga dengan baik. Mereka takut karena mendengar berita busuk dari 10 pengintai. Nah, anak-anak, ayo kita mau sama-sama ingat, Allah itu adalah Allah yang setia. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya dan belas kasih-Nya kepada setiap kita. Kita sering takut, iya. Apakah perasaan itu wajar? Iya, kita wajar sekali merasa takut. Tapi, waktu perasaan takut itu menguasai kita dan membuat kita tidak bisa bersukacita, tidak bisa taat kepada Allah, wah, itu tanda awas. Harus hati-hati. Karena itu bisa membuat kita, menghalangi kita tidak bisa percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak bisa taat kepada Tuhan. Jadi apa yang harus kita ingat? Kita harus belajar seperti Yosua dan Kaleb juga Musa. Waktu mereka melihat ada yang membuat takut, mereka ingat janji Tuhan. Mereka mau meletakkan hati mereka untuk percaya sungguh-sungguh dengan total kepada Tuhan. Sehingga mereka bisa terus belajar taat kepada Tuhan. Percaya itu sama dengan taat. Kalau kita bisa percaya, kita mau taat kepada Tuhan. Dan kita bisa dengan sukacita menjalani hidup kita setiap hari. Anak-anak, waktu ngomongin tentang takut ya, Loso Vivi juga punya pengalaman nih tentang rasa takut. Nah, jadi sekarang Loso Vivi punya 1 anak. Udah mulai toddler ya, dia mau explore segala sesuatu. Nah, 1 kali dia ikut sama Loso Vivi masak. Ya, dia nggak mau lagi main sendiri, dikasih mainan A, B, C, nggak mau nih, mainannya padahal banyak ya. Nah, terus dia maunya apa? Berdiri di kursi barengan sama Loso Vivi. Padahal kan kalau di dapur itu ada kompor yang panas, ada pisau yang tajam gitu ya. Akhirnya karena Loso Vivi takut anak ini ikut masak, Loso Vivi jadi uring-uringan, jadi marahin dia, jadi nggak masak dengan benar, rasanya asin dan segala macam begitu ya. Kenapa? Karena Loso Vivi nggak lagi masak dengan sukacita. Karena takut anak Loso Vivi kenapa-napa. Nah, kita suka begitu ya. Waktu kita dikuasai sama rasa takut, kita jadi nggak percaya sama Tuhan. Padahal harusnya Loso Vivi bisa melihat kalau anak Loso Vivi ini lagi mau belajar. Dia mau lihat mamanya masak. Dia mau ikut terlibat. Dia mau tahu, oh kalau potong tuh begitu. Potong tuh pakai pisau. Oh, aku mau belajar dong timbang-timbang kayak mama, timbang-timbang tepung, aduk-aduk gitu. Dia bisa belajar. Tapi karena Loso Vivi udah takut, Loso Vivi jadi ngomel, marahin dia begitu ya. Nah, anak-anak, ayo kita ingat sama-sama. Apa ya hal-hal yang membuat kita takut sekarang? Atau ya seperti pandemi sekarang ya, bikin kita takut gitu.
Ya kemana-mana jadi nggak bebas Lause. Kasihan papa mama di rumah, harus temenin kami sekolah, dengan mereka juga harus kerja gitu ya. Wah, kemarin ada saudaraku yang kena COVID Lause misalnya. Kita jadi merasa bahwa kondisi ini membuat kita takut dan sulit untuk melihat Tuhan yang baik di dalam hidup kita. Tuhan kok bisa sih terjadi ada pandemi seperti ini? Kok di Indonesia nggak selesai-selesai sih, nggak kayak di luar sana yang sekarang orang udah bisa nggak pakai masker gitu ya. Nah, tapi anak-anak, bagaimanapun kondisi yang sedang kita hadapi, termasuk juga apa yang terjadi di dalam bangsa kita ini, kita mau sama-sama ingat ya, Tuhan sudah menolong kita sejak dahulu. Tuhan juga sudah menyertai bangsa Israel sejak dahulu. Kita mau belajar, percaya, dan taat kepada Tuhan. Apa sih Lause yang bisa kita lakukan sebagai wujud kita taat sama Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan waktu kita takut? Nah, anak-anak, hal pertama yang paling bisa kita lakukan waktu kita merasa takut adalah berdoa. Meminta Tuhan menolong kita, memberikan kita kekuatan, dan juga hati yang mau percaya kepada Tuhan, supaya kita nggak kehilangan sukacita. Nah, ayo anak-anak, sekarang kita mau sama-sama ya, mengingat Tuhan, waktu kita takut, aku mau percaya kepada Tuhan. Ya, mari kita sama-sama percaya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kepada Tuhan kita. Nah, hari ini Pastor Vivi secara khusus mau ajak anak-anak sama-sama ingat, kita mau peduli kepada bangsa kita. Mungkin Indonesia sedang mengalami ketakutan, bahkan di tengah kemerdekaan kita nggak bisa bebas merayakannya. Tapi sebagai bagian dari bangsa ini, kita bisa mendukung Indonesia di dalam doa. Ya, waktu kita takut, kita percaya kepada Tuhan, kita mau berdoa buat Indonesia. Ayo anak-anak, kita mau sama-sama berdoa ya, buat bangsa yang kita kasihi, bangsa Indonesia. Apa yang bisa kita doakan? Ayo kita sama-sama berdoa untuk orang-orang yang sekarang sedang menghadapi COVID ini, virus ya. Kita berdoa buat mereka mungkin yang sedang terjangkit, supaya Tuhan kasih kesembuhan. Kita berdoa supaya bapak-bapak dokter, suster yang merawat di rumah sakit juga dikuatkan oleh Tuhan. Anak-anak berdoa sama-sama juga ya di rumah, membuka suara, kita berdoa bersama-sama untuk bangsa kita. Yuk, kita berdoa. Tuhan, sekarang kami datang kepada Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami takut dan tidak sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Ampuni kami kalau sering kehilangan sukacita waktu tidak menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Sekarang kami mau berdoa. Kami berdoa untuk orang-orang yang sekarang sedang sakit kena virus COVID-19. Kami memohon Tuhan memulihkan mereka, memberikan mereka kesembuhan. Mereka yang sedang dirawat, harus minum obat, memakai oksigen. Tuhan kiranya yang boleh menyertai dan memberikan mereka pemulihan kesehatan. Kami berdoa juga untuk bapak-bapak dokter dan juga semua suster yang merawat, semua tenaga medis yang bekerja melayani orang-orang yang terkena COVID, supaya Tuhan memberikan mereka juga kekuatan, hati yang bersukacita dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, yang kedua kita juga mau doakan Bapak Jokowi dan semua orang yang membantu dia. Kiranya Tuhan yang kasih hikmat buat para pemimpin di bangsa kita ini, supaya mereka bisa memikirkan jalan yang baik untuk mengendalikan virus COVID-19. Yuk kita sama-sama buka suara lagi, kita berdoa. Nanti Vivi tutup di dalam doa ya. Tuhan, kami datang sekali lagi kepadamu. Kami berdoa untuk Pak Jokowi dan semua orang yang membantunya. Kami memohon Tuhan memberikan mereka hikmat dan mereka bisa memikirkan cara yang baik untuk bisa mengatasi COVID di bangsa ini, sehingga orang-orang bisa bekerja dengan baik lagi, bisa berdagang dengan baik lagi, kami juga bisa sekolah dengan baik. Tuhan tolong berkati juga guru-guru kami yang mengajar ketika COVID seperti ini, berikan mereka hati yang bersukacita supaya bisa mengajar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan terus menyertai kami semua.
Waktu kami takut, kami mau percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Biar Tuhan yang boleh pimpin kami, sertai kami setiap hari, dan hati kami mau terus belajar percaya kepada Tuhan, sehingga kami boleh hidup dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan ibadah ya anak-anak. Tuhan memberkati. Wah, anak-anak, kita bersyukur ya, kita sudah mendengar firman Tuhan sama-sama. Nah, kalau kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengajar kita untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita juga mau terus taat kepada Tuhan. Nah, mari dengan hati yang bersuka cita, hari ini kita mau memberi persembahan kepada Tuhan. Papa Mama boleh bantu anak-anak ya dengan men-scan QR code di bawah ini. Nah, kita mau sama-sama memberi persembahan dengan menaikkan pujian Rain and Pour. Whether it rains, whether it pours, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day or in the dark of night. I will trust you, Lord, with all my life. Whether it rains, whether it pours, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day or in the dark of night. I will trust you, Lord, with all my life. Lord, my heart is where you are. 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 Whether it rains, whether it pours, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day or in the dark of night. I will trust you, Lord, with all my life. Lord, my heart is where you are. 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 Whether it rains, whether it pours, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day or in the dark of night. I will trust you, Lord, with all my life. I will trust you, Lord, with all my life. Anak-anak, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang sekali lagi kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan terus memelihara hidup kami setiap hari. Melalui Papa Mama, Tuhan memberkati kami dan mencukupkan kebutuhan kami. Sekarang kami membawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya persembahan kami ini boleh berkenan kepada Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan mau memberi dengan hati yang bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah ada di akhir dari ibadah hari ini. Kita mau sama-sama ingat ya, untuk terus percaya dan taat kepada Tuhan. Ayo kita terus bertumbuh di dalam Allah yang sudah mengasihi dan menepati janjinya di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama menaikkan syukur kita kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father,
Tuhan, terima kasih kami hari ini bisa beribadah lagi kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan undang kami. Kami bersyukur kami boleh belajar dari firman-Mu. Kami boleh sekali lagi mengenal Allah yang Maha Kudus dan Allah yang berbelas kasih kepada kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya terus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Tolong kami untuk terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan melalui hidup kami setiap hari. Kiranya Allah terus menyertai hidup kami tiap-tiap hari sehingga kami boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah yang bisa kami nikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Bye.